Islam, topinya Islam, ya, rumahnya Islam, anaknya diazanin Islam, dikomatin Islam, tapi perjalanan hidupnya belum Islam. Nah ini dia, masih terombang-ambing sana, terombang-ambing sini, tidak menegakkan syariat pada dirinya secara utuh. Nah ini tidak mengerti makna toleransi. Makna toleransi ikut-ikutan, ya salah, nggak mengerti. Maka pentingnya kita belajar, pentingnya kita bertanya, pentingnya kita bermuhasabah. Nah jamaah yang dirahmati Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, masuklah wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara total, secara keseluruhan. Bukan hanya untuk kepentingan. Jangan jadi Islam dadak. Islam dadak. Pakai peci. Kalau pakai peci ketika waktu mau pilkada saja. Nah, pakai peci kalau pas mau nikah saja. Nah, betul? Terjadi. Dekat-dekat ustadz, dekat-dekat ulama, dekat-dekat kiai, waktu ada pengen ambil suara doang. Kalau mau ada kepentingan saja. Ketika susah baru dekat ustadz, ketika susah baru dekat kiai. Kalau baru, ya betul. Nah ya. Ketika lagi senang-senang lupa sama kiai, lupa sama ustadz, lupa sama ajengan, lupa sama guru. Nah ini banyak. Masjid ditinggalin, musala ditinggalin ketika lagi seneng. Ketika ada kepentingan dan itu kepentingan duniawi, bersifat duniawi, baru butuh Islam. Nah ini piye iki. Maka ada tuh, Allah juga melaknat di dalam sebuah ayat. Summa amanu, summa kafir, summa amanu. Gimana itu? Paginya beriman, siangnya kafir, sorenya beriman, malamnya di kafir lagi. Artinya kafir bukan berbicara tentang keluar agama, tapi amalan-amalannya di luar ajaran Islam. Bagus, jadi penegak hukum bagus. Perpanjang tanganan daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil al-Adlu. Tetapi untuk memutuskan mana yang salah, mana yang benar, dia keluar daripada Islam. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Membela yang bayar. Membela yang bukan yang benar, tapi membela yang lah ya, siapa yang bayar banyak dia yang saya bela. Wah, kan keluar daripada konteks real Islam. Ketika tanya agama Islam, bisa Islam, tapi bukan membela yang benar, tapi membela yang kami siap membela yang bayar, bukan membela yang benar. Nah jamaah yang dirahmati Allah, apa maksud kafah? Kafah itu keseluruhan. Minimal ada 3 Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa itu? Yang pertama, berserah diri total kepada Allah. Yang kedua, secara lisan dan hati harus sejalan. Itu seutuhnya. Lisan sama hati harus sejalan. Pertama, berserah diri. Yang kedua adalah lisan dan hati berjalan seiringan. Yang ketiga adalah taat yang tak terbatas. Nah ini 3. Minimal makna kafah, makna masuk Islam secara keseluruhan minimal ada 3. Yang pertama, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara utuh. Ya Allah, aku ini hambamu, bukan hamba dunia, bukan hamba bos, manajer yang bisa mengutak-ngutik kehidupan kita dan seterusnya, tapi aku ini hambanya Allah. Yang kedua, lisan dan hati harus jalan.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bukan hanya sekedar lisanian tapi qalbiyan. Dan yang ketiga Bapak dirahmati Allah, makna kafah adalah taat tak terbatas. Sami'na wa ata'na. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, tiga makna inilah yang menjadi ukuran kita. Sudahkah kita berislam secara total? Ini ukurannya. Jadi kalau ada termo apa namanya itu, kalau yang buat panas itu apa namanya? Ukur panas. Termometer ya. Termorek mah nama obat, termometer. Ukurannya. Nah, buat mengukur diri kita apa? Ya tiga tadi. Sudahkah kita berserah diri total kepada Allah dalam kehidupan ini? Yang kedua, lisan dan hati kita sejalan atau tidak? Dan yang ketiga adalah taat kita tak terbatas atau hanya membatasi diri untuk atas ketaatan kita. Artinya ketika perintah Allah begini, ada kebaikan buat kita maka kita ambil, tapi kalau tidak ada kebaikan buat kita mundur. Nah, ini berarti belum kafah. Usikum min taqwallah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, di poin terakhir